Nah, kita masuk ke dalam bagian terakhir dari materi sistem kelenjar endokrin ini. Bagian terakhir itu apa? Bagian kesimpulan. Sekarang kita akan melihat beberapa detik untuk gambar yang ada di sini ya. Kelenjar endokrin. Itu lingkarannya. Yang di atas itu adrenal yang pakai topi. Di atasnya ginjal. Lalu ke bawah bagian kanan itu ada tiroid yang ada di leher. Lalu ada pankreas yang sudah dibahas pada sistem pencernaan. Lalu ada ovarium. Lalu ada testis. Lalu ada timus. Lalu yang di tengah-tengah itu ada pituitari yang pada otak kepala ya, ada hipotalamus, lalu ada pineal gitu. Tapi kita tidak membahas hipotalamus, kita membahas 7 ini: adrenal, tiroid, ovari, testis, timus, pineal, dan pituitari. Nah, sekarang kita sudah mempelajari nih fungsi-fungsi kelenjar. Lalu kita juga sudah mengevaluasi diri kita. Oh, saya ada simptom ini nih, saya ada lemah di sini nih, berarti saya ada masalah dengan kelenjar apa nih gitu. Kita sudah mempelajarinya ya, sambil mempelajari fungsi-fungsi kelenjar, kita juga sudah mengevaluasi simptom-simptom yang ada pada tubuh kita gitu. Dan ya bagaimana harus meregenerasi sel itu. Nah, sekarang dari hal ini berarti kan kita bisa melihat ya bahwa untuk sel itu bisa sehat, untuk kelenjar itu bisa sehat, itu tidak akan mungkin lewat obat-obatan kimiawi atau obat-obatan sintetis. Tidak ada cara untuk bisa sehat melalui itu. Nah, kenapa? Karena ya tubuh tidak didesain untuk menerima yang sifatnya sintetik atau kimiawi atau artifisial. Tubuh tidak didesain Tuhan untuk seperti itu, untuk menerima gitu. Tubuh akan semakin lemah kalau kita paksakan dan kita berpikir bahwa yang kimiawi, sintetis, yang artifisial itu mampu membuat tubuh sehat. Kita berpikir seperti itu, maka itu salah, itu melawan natur gitu. Dan ya yang ada tubuh makin down, makin lemah gitu. Dan itu ya sudah banyak sekali kejadiannya ya, statistik membuktikan. Nah, sekarang kalau mau itu ya, kalau tidak percaya bahwa sel itu bisa diregenerasi dengan cara-cara yang alamiah gitu ya, coba observe nature gitu ya, perhatikan alam gitu. Nah, perhatikan alam itu membantu kita untuk melihat bagaimana alam itu bisa men-take care dirinya sendiri gitu. Misalnya buaya deh gitu. Buaya kalau sakit bagaimana? Dia nggak akan makan apapun, dia akan diam gitu kan. Dikasih makanan daging, dikasih makanan ya apa dia nggak akan merespon gitu. Dia akan memilih diam gitu. Atau kayak fasting gitu ya. Nah, itu yang kita observasi. Atau kalau kita melihat piaraan kita ya, sekarang sih kita biasa ngasih ayam atau piaraan kita kayak kucing sama anjing itu ada makanannya ya, ada doggy food gitu ya, dog food atau apa gitu. Nah, itu ya udah kebiasaan dengan pelet-pelet itu ya, yang berkeping-keping itu yang makanan piaraan kita itu. Tapi kalau misalnya itu anjing hutan atau anjing apa gitu ya, kalau mereka sakit apa yang mereka lakukan? Mereka puasa gitu, mereka nggak mau makan gitu karena ada masalah mungkin pada bagian dalam tubuh mereka gitu. Atau kalau kita melihat hewan primata, karena kan kita mirip, bukan seperti ya, kita adalah ya frugivora, primata juga adalah frugivora gitu, kita satu kelompok gitu. Nah, binatang apa frugivora, pemakan buah gitu. Coba kita lihat monyet atau kita lihat simpanse atau gorila, mereka makan apa gitu. Mereka kan makan buah gitu kan, mereka makan, kalau mereka di hutan ya mereka lagi nggak enak badan, tubuhnya lagi sakit, nah mereka makan apa? Mereka makan tumbuh-tumbuhan,
herbal, spesies-spesies yang tanaman yang merupakan obat gitu. Mereka makan itu gitu. Mereka nggak makan seperti kita makan minum susu atau minum vitamin, kalsium atau makan makanan yang dimakan cepat saji, fast food atau junk food gitu. Itu makin makin sakit gitu. Nah, tapi apa? Ya dengan mengobservasi alam kita bisa tahu tubuh kita ini lebih cocok di take care secara natural atau secara sains gitu. Nah, jadi bagian kesimpulan ini kita harus memperhatikan ya bahwa ya alam itu men-take care dirinya sendiri gitu. Dia sanggup merawat dirinya, dia sanggup meregenerasi dirinya, dia sanggup memulihkan dirinya dengan sesuatu yang bersifat alamiah. Nah, demikian juga tubuh kita gitu. Bukan dengan pendekatan sains, bukan dengan pendekatan laboratorium yang dihasilkan di lab atau yang dihasilkan di pabrik. Itu nggak akan menyelesaikan masalah, tapi itu akan menambah masalah, akan memperburuk situasi, memperburuk keadaan. Kenapa? Karena tubuh kita ini bersifat alamiah, maka harus di treatment secara alamiah. Kita kan makhluk yang terbuat dari tanah, diciptakan Tuhan, dari debu tanah. Organ kita itu dari debu tanah, jantung kita itu dari debu tanah, otak kita semua yang ada dalam tubuh kita ini dari debu tanah gitu. Maka untuk bisa men-take care tubuh kita, maka yang cocok itu yang berasal dari apa juga? Dari tanah. Apa yang berasal dari tanah? Yang diberikan alam. Apa yang diberikan alam? Buah-buahan. Apa yang diberikan alam? Tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran, biji-bijian, itu diberikan alam gitu. Bukan yang diberikan oleh laboratorium, bukan yang diberikan oleh pabrik. Itu semuanya sudah sintetik. Sudah artifisial, jauh dari nature. Nah, nggak akan mungkin membawa kesembuhan gitu. Jadi tidak ada solusi dari obat-obatan kimiawi atau suplemen kimiawi. Nah, lalu kita telah belajar di awal bahwa 75% penyakit itu disebabkan karena lemahnya fungsi kelenjar endokrin. Lemahnya fungsi kelenjar endokrin. Jadi, ketika kita sudah mempelajari itu, sekarang mari menguatkan sistem kelenjar endokrin kita gitu. Kuatkan gitu, bukan dihancurkan, bukan diangkat, tapi dikuatkan gitu. Nah, bagaimana mengkuatkannya? Ya dengan melakukan regenerasi, dengan melakukan alkalisasi, dengan melakukan detoksifikasi. Itu adalah cara satu-satunya dan itu yang paling scientific, yang paling natural, yang paling alamiah gitu. Dan itu ya ini yang namanya art of science itu yaitu art of science ya kembali kepada alam gitu. Kembali kepada yang natural. Yaitu ya regenerasi sel, regenerasi jaringan, melakukan detoksifikasi gitu. Kalau tubuh sudah terlalu asidosis, terlalu asam, ya berarti kan menyebabkan organ-organ kelenjar-kelenjar itu down, kelenjar-kelenjar itu kolaps, tidak lagi perform dengan baik. Berarti harus dialkali supaya menjadi basa. Berarti dengan cara ya mengkonsumsi semua yang bersifat raw fruit dan raw vegetables gitu, sayur-sayuran yang tidak diolah gitu. Nah, itu yang harus kita lakukan dan itu yang harus kita perbanyak. Dan itu tidak gampang dan itu tidak langsung 100% menjadi pemakan buah enggak, tapi bertahap berproses. 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, bahkan ya saya sendiri yang frutarian aja ya mungkin saya bilang 80% gitu, 20%-nya lagi ya saya menikmati yang masih saya suka gitu karena belum bisa pure 100% dan nggak akan mungkin. Nah, disinilah kita melihat adanya keseimbangan gitu ya. Sama seperti estrogen tadi, asid dibutuhkan gitu. Nah, ketika kita melakukan proses seperti ini, berarti kan tubuh kita, sel-sel kita akan dikuatkan gitu.
Nah, ini yang perlu kita ubah mindset kita, gitu. Regenerasi dan kuatkan sistem endokrin dengan diet atau makanan sehat, bukan dengan obat-obatan gitu. Bukan dengan suplemen kimia, suplemen superficial atau yang sintetik. Nah, itu tidak ada jalan keluar dari situ. Jadi, dari hal ini kita belajar ya bagaimana menyehatkan tubuh itu sungguh amat mudah dan ini membuat kita tidak lagi perlu panik kalau kita ada simptom-simptom yang kita alami gitu kan, lalu bagaimana menyelesaikannya. Lalu tidak perlu khawatir, lalu kita bisa tetap beraktivitas, fokus pada kerjaan kita, dan sambil kita melakukan regenerasi pada sel. Dan ini membuat kita tidak perlu menghabiskan energi kita gitu ya, tidak perlu menghabiskan waktu kita ketika kita sakit gitu kan, emosional burden kita, mental kita, lalu tidak menghabiskan materi kita gitu ya, udah bertahun-tahun menabung, lalu masuk rumah sakit, lalu harus mendapatkan tindakan ini dan itu, dan semuanya biayanya besar gitu. Nah, lalu ketika kita keluar, kita dipenuhi dengan beban psikologis untuk bagaimana menghasilkan saving lagi gitu ya yang sudah keluar, lalu bagaimana menutup utang atau pinjaman akibat membayar tagihan rumah sakit yang besar gitu. Nah, seperti itu kan kalau kita bisa meregenerasi sel kita itu tidak terjadi gitu kan, dan kita bisa tetap produktif, kita bisa tetap melakukan hal-hal baik yang Tuhan sudah sediakan dan kita bisa tetap menjadi berkat bagi sesama. Jadi, mari kita meregenerasi sel kita, fokus pada sel, pada apa yang dia bisa terima dengan baik, jangan memasukkan musuhnya dia, jangan memasukkan pantangan-pantangan sel yang akibatnya melemahkan sel. Berikan dia nutrisi, berikan dia sesuatu yang bersifat alkali yang bisa diserap oleh sel dan yang membuat dia happy dan bahagia. Sampai ketemu di materi-materi berikutnya dan materi kita selesai sampai di sini. Sistem kelenjar endokrin. Bye.